Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas. Apa kabar kalian hari ini, pagi ini? Sehat ya? Semoga kita semua, kita sekeluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, anak, sebelum pembelajaran dimulai, tak bosan-bosan Bapak Ibu Guru mengingatkan kepada kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. Kamu tentunya juga sudah tahu apa itu 5M, yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan pada pembelajaran 4. Sebelumnya kemarin kalian pada pembelajaran 3 sudah mempelajari kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, kalian sudah tahu apa itu kewajiban, apa itu hak, dan apa itu tanggung jawab. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu sudah melekat pada diri seseorang sejak orang itu dilahirkan. Dan pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu harus dilakukan seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Lalu bagaimana kita menjalankan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam situasi pandemi seperti ini? Tentunya pada situasi pandemi ini kita banyak dibatasi, tidak boleh berkerumun, tidak boleh bertemu dengan orang lain. Karena tujuan utamanya yaitu agar kita meminimalisir resiko penularan penyakit COVID ini yang begitu sangat cepat menularnya. Nah, lalu bagaimana kita melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab kita pada situasi seperti ini? Ya tentunya kita tetap melaksanakan kewajiban. Misal kamu tetap harus berkewajiban mematuhi protokol kesehatan 5M, belajar sesuai dengan arahan guru, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari ketiga kegiatan tadi, ya harus kalian laksanakan secara tanggung jawab, dengan tanggung jawab yang baik. Misalkan mematuhi protokol kesehatan 5M itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Memakai masker ya harus memakai masker dengan benar, harus menutupi area hidung, mulut, seperti itu. Cuci tangan ya cuci tangan dengan benar pakai sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, itu harus dilaksanakan dengan baik. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kamu. Kemudian belajar sesuai dengan arahan guru. Bagaimana cara kita melaksanakannya sesuai tanggung jawab yang baik? Ya mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu Guru mungkin memberikan video, materi video yang sudah di-upload di YouTube. Ya kalian lihat, kalian simak dari awal sampai akhir. Mungkin kalau memang belum paham bisa diulang, atau mungkin kalau memang belum paham juga bisa ditanyakan lewat WA. Itu merupakan peran tanggung jawab yang harus kamu lakukan sebagai siswa. Kemudian yang ketiga tadi, menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Bagaimana kalian melaksanakannya secara tanggung jawab? Jadi kerjakan secara disiplin. Tentunya Bapak Ibu Guru sendiri pada situasi seperti ini tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Pasti mungkinlah ada satu hari kita diberi tugas 10 sampai 20 soal, itu kan juga tidak terlalu berat, karena itu memang bagian dari
kewajiban kamu sebagai siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah menjalankan kewajiban secara tanggung jawab, pasti kamu akan mendapatkan hak. Haknya ya kamu dapat perlindungan agar kamu tidak terpapar dari virus COVID-19 ini. Kamu mendapatkan hak pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa kamu lihat dari rumah, agar kita mengurangi risiko penularan COVID ini. Jadi kamu belajarnya dari rumah. Video juga sudah ada di YouTube dan menarik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian kalian juga mendapatkan apresiasi, tentunya mendapatkan penilaian dari tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Kalian simak ya, cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita baca cerpennya, kita pelajari. Cerpen itu adalah cerita pendek yang merupakan teks fiksi. Di dalam cerpen terdapat unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Dalam unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, mungkin latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, berikut cerpen Tanggung Jawab Ade oleh Gusti Nur. Kalian simak ya. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Antarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu, sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantarkan dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu sekali ini saja selagi kakakmu sakit, De? Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar. Jawab Ade sambil menyiapkan bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi. Seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapakmu belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu.
Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah. Karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Nunu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bi Icih sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, De. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova, mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Icih mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Nek Ade, Bi Icih menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yova, dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap, kau sakit Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat. Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Ade. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari.
agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina, dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. "Ada apa, De? Kenapa kau tiba-tiba begini?" kata Kak Nina. "Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu." Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, De." Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Baik, demikian tadi anak-anak cerpen dengan judul Tanggung Jawab Ade. Nah, berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini nanti 10 pertanyaan ini Bapak jadikan tugas ya untuk kalian kerjakan sebagai tugas hari ini. Nanti tugas ini Bapak berikan di deskripsi video ini. Nah, pada cerpen Tanggung Jawab Ade, Ibu mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan istilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Ya, ini ada produksi, distribusi, lalu dikonsumsi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kegiatan produksi juga dapat bertujuan untuk menambah nilai dari barang atau jasa tertentu. Dengan melakukan kegiatan produksi, maka suatu barang atau jasa menjadi lebih berguna bagi konsumen atau orang yang membeli dan menggunakannya. Dari kegiatan produksi, barang yang dihasilkan dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pihak yang melaksanakan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, contoh kegiatan produksi, contohnya pengusaha furnitur, mengubah kayu menjadi perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, atau lemari. Itu merupakan kegiatan produksi. Kemudian seseorang yang pandai di pelajaran matematika menggunakan kelebihannya untuk mengajarkan matematika, mungkin lewat les gitu ya. Dan yang ketiga, contohnya petani cabai menjual cabai dari kebunnya dalam bentuk sambal. Itu merupakan kegiatan produksi. Nah, setelah barang melalui proses produksi, barang tidak bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Barang harus melalui proses distribusi. Tujuannya adalah untuk menyalurkan barang yang sudah diproduksi ke konsumen yang dituju. Selain itu, proses distribusi juga bertujuan untuk memastikan kegiatan produksi dapat berlangsung dengan baik dan produk diterima oleh konsumen. Kegiatan distribusi ini dilakukan oleh pihak distributor.
Contoh kegiatan distribusi adalah produsen makanan menyalurkan barang produksinya ke toko kecil seperti warung maupun pihak yang lebih besar seperti supermarket. Kemudian suatu barang dikirimkan ke tempat yang lebih terpencil atau aksesnya sulit agar wilayah itu dapat menggunakan barang yang sudah diproduksi. Nah, setelah barang dari produksi didistribusikan, kemudian dikonsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan terakhir dalam kegiatan ekonomi. Setelah proses distribusi berlangsung, konsumsi merupakan kegiatan untuk pemakaian dan penggunaan barang hasil produksi berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Berikut alur kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada pabrik. Pabrik melakukan kegiatan produksi. Setelah selesai diproduksi, itu barang akan didistribusikan. Didistribusikan kemana? Ya, ke toko yang disebut distributor. Nah, nanti setelah barang diantarkan ke distributor, itu nanti ini konsumennya pada datang untuk membeli barang-barang, baik barang yang setengah jadi maupun yang sudah jadi. Nah, konsumen, ini sudah selesai melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen lain berdatangan. Begitu seterusnya, jika nanti barang yang ada di distributor ini habis, maka pabrik ini atau industri ini akan melakukan produksi lagi dan barangnya akan diantar lagi, didistribusikan ke toko atau distributor. Begitu seterusnya. Itu merupakan alur kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulannya yang pertama, kewajiban, tanggung jawab, dan hak harus kita laksanakan dengan seimbang ya, agar tercipta kehidupan yang harmonis. Yang kedua, dalam cerpen tanggung jawab AD, kita tahu unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada deskripsi video ini pada buku tugasmu. Lalu foto tugasmu dan kirimkan melalui WA gurumu. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.